Pemirsa, kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota di DPR RI di tengah kondisi perekonomian yang tengah lesu memang menjadi kabar yang menyakitkan bagi rakyat. Seruan aksi 25 Agustus yang beredar viral di media sosial benar-benar terjadi kemarin. Para demonstran menggelar aksi di depan gedung DPR RI di Senayan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta tak menyurutkan aksi para mahasiswa serta masyarakat yang berasal dari berbagai elemen itu. Aksi terus memanas hingga berujung dilepaskannya tembakan gas air mata yang berujung aksi pun pecah. Parah banget sih kalau menurut saya ya. Jadi belum waktunya itu harusnya ngeluarin gas air mata itu bukan di tempat warga atau rakyat begini. Harusnya di tempat yang mereka demo atau di mana gitu kan, di tempat yang kejadiannya gitu. Ini kan jauh banget nyampe ke tempat pedagang juga sampai kenakan begitu. Masih banyak rakyat yang kekurangan makan, yang di bawah standar, maksudnya yang kesusahan, kesulitan. Ngapain sih ya kalau misalkan anggota DPR seperti itu nggak usah ngomong-ngomong gitu. Di dalam hatinya ngapain sih ngumbar-ngumbar gitu, terlalu percaya diri dengan pendapatannya. Pendapatan itu kan udah pribadi masing-masing, nggak usah di ngomongin gitu, harusnya begitu gitu. Makanya juga DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat, kalian mewakili suara rakyat Indonesia, masa berbuat seperti itu menjatuhkan rakyat miskin gitu loh. Maksudnya ya ayolah gitu loh, kita bangun rakyat Indonesia jadi makmur dan dinamis seperti itu gitu loh. Kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja juga menggugah hati Bang Madun, pemilik warung Madun Oseng yang sempat viral untuk ikut turun ke jalan. Pria yang kental dengan logat Betawinya itu langsung berbaur dengan para peserta aksi sambil membagikan makanan dan minuman yang dia bawa. Bang Madun juga berorasi dengan penuh semangat. Dan saat Bang Madun dan peserta aksi akan menggelar sholat berjamaah, pria yang mengenakan peci hitam dan baju pangsi berwarna merah itu tak mampu menahan tangisnya. Pengen orang tuanya dia di rumah ibadah, nah sekarang anak muda yang kerja. Iya, oke. Semuanya. Di pinggir aja, Be. Baca sholawat. Di sini nggak boleh ada yang rusuh ya. Kita di sini adem-ademin aja. Alhamdulillah tadi makanan minuman gue udah kasih, anak-anak pada gerebek. Alhamdulillah. Dari rumah gue udah bacain ayat kursi. Karena saya adalah kepengen masyarakat Indonesia satu demi satu pada senang sejahtera. Biar kagak ada yang tantrum, biar kagak ada yang pada marah-marah lagi. Kalau udah marah-marah yang kadang ngamuk dunia pecah, Pak. Bapak kemari, Pak. Mohon I love you sekabuan Bapak Prabowo. Ya, pokoknya saya di sini pengen cium Bapak kalau Bapak mati. Saya pengen peluk Bapak. Ada Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Seliweran di media sosial ya memang wajar melakukan demo karena ada banyak hal-hal yang meresahkan masyarakat. Dari sosmed itu kan seliweran juga tuh. Jadi saya rasa ya kalau mau demo ya wajar mungkin memang itu sudah aturan dari pemerintah, tapi gini loh, maksudnya kita juga harus empati terhadap masyarakat yang masyarakat susah gitu, buat makan aja jangankan buat tempat tinggal. Mungkin mereka nggak punya tempat tinggal, ngontrak pun kadang satu petak, makan juga susah. Jadi ya harusnya bisa lebih prihatin sih kepada masyarakat, jangan dengan nilai yang segitu gitu itu mungkin bisa ditinjau ulang atau gimana lah, disisihkan sekian persen untuk masyarakat. Kalau dikumpulin kan lumayan nilainya juga gitu. Melewati aksi demo terkait kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, seperti inilah penjelasan Erin soal harta gono gini dalam proses perceraiannya dengan Andre Taulani. Pemirsa,
Rumah tangga Andre Taulani dengan Rien Wartia Trigina atau Erin memang sedang berada di tubir jurang perpisahan. Pada Senin 25 Agustus kemarin, proses perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Tiga Raksa menggelar persidangan melalui elektronik dan akan dikeluarkan putusan sela melalui e-court di laman Mahkamah Agung. Putusan sela dikeluarkan setelah sebelumnya Erin mempersoalkan Pengadilan Tiga Raksa disebut tidak berhak menyidangkan perkara perceraian tersebut. Iya, karena itu kan elektronik ya, sidang elektronik, berarti dihadirinya melalui elektronik. Itu materinya cuma ketua majelis yang tahu ya, hari ini bahwa akan diupload melalui elektronik. Kalau nanti agenda putusan sela Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan berwenang, maka perkara lanjut dengan pembuktian-pembuktian. Salah satunya nanti bukti-bukti tertulis, bukti-bukti saksi, dan seterusnya. Setelah tanggal 25 saya baru bisa menyatakan saksi-saksi itu akan diajukan siapa saja. Yang jelas berkali-kali Andre dalam sidang menyatakan, yang mulia, saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia. Saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia. Sementara di tengah gonjang-ganjing proses perceraian Andre dan Erin, tersebar kabar terkait permintaan pembagian harta Gonogini. Kuasa hukum Erin dengan tegas membantah bahwa kliennya telah menggugat balik dan meminta pembagian harta Gonogini yang bernilai fantastis. Bagi Erin, prioritasnya adalah mempertahankan mahligai rumah tangganya bersama Andre yang telah dijalani sejak tahun 2005 silam. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulani digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Jadi itu nggak ada ya. Jadi saya kasih kesimpulan aja lah, karena terlalu bertele-tele nanti, karena saya pikir ada pihak-pihak tertentu yang emang pengen ini keruh kan gitu. Jadi saya ingin sampaikan di dalam gugatan rekompensinya, Bu Erin menyampaikan secara tegas mengatakan bahwa tidak ingin bercerai, tidak ingin bercerai. Jadi yang lainnya saya nggak mau masuk ke dalam materi karena ini adalah talak cerai, gugatan cerai gitu ya, sehingga ini sebenarnya tertutup. Jadi kalau tanya, kok tapi ada bunyi gini, tanya aja siapa yang bersangkutan, kenapa dibuka? Nggak ada gitu. Jadi, iya makanya tanya dia aja. Jadi apa yang dia kehendaki, biar dia yang klarifikasi. Kami hanya menyampaikan dalam gugatan rekompensi kami menyatakan, ya antara lain bahwa Ibu Erin tidak menginginkan adanya perceraian. Itu, that's it, that's all.